selamat pagi kepada semua. Bersyukur pada Tuhan karena hari ini diberi kesempatan untuk dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan ibadah online kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang kau berikan kepada kami pada hari ini dalam ibadah online kami pada hari ini Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih juga Tuhan atas Engkau menjaga kami ya Bapa, membimbing kami sepanjang minggu-minggu yang lepas ya Bapa. Kami percaya Tuhan dalam keadaan apapun ya Tuhan, Engkau menyertai kami ya Bapa. Setiap langkah kami ya Bapa, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang beri kekuatan pada kami ya Bapa, Engkau beri kesehatan pada kami ya Tuhan. Bapa kami serahkan juga Tuhan kami serahkan juga Tuhan pribadi kami ya dalam tangan-Mu ya Tuhan yang menyertai ibadah online pada hari ini Bapa. Biar Engkau buka hati kami ya Tuhan untuk menerima firman yang disampaikan oleh pastor pada hari ini Bapa. Biarlah firman itu Tuhan terus menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beri kami kebiasaan juga Tuhan dalam mengelola keuangan kami ya Bapa. Biarlah keuangan itu Tuhan dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Sekali lagi Bapa, kami serahkan ibadah online kami ya Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Kau siapkan semua kami ya Tuhan untuk menerima firman yang Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah
segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya,
Shalom. Bertemu kembali dalam kasih Tuhan khusus untuk semua jemaat-jemaat Tuhan ICB Victorious. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang hari-hari yang lalu kita menikmati pimpinan, kita menikmati pemeliharaan, dan kita menikmati kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun pada minggu yang lalu kita mengalami sesuatu yang kurang menggembirakan, khusus sekali salah seorang daripada anggota gereja kita dipanggil Tuhan, tetapi kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan, sebab keyakinan kita seperti Alkitab katakan bahwa orang yang dipanggil Tuhan dalam keadaan cukup bersedia adalah orang yang beruntung, karena saat ini dia sedang bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Sementara bagi kita yang masih hidup dan masih ada di dalam dunia ini, ketika kita masih ada kesempatan untuk hidup sampai pada saat pagi hari ini, itu adalah satu signal yang Tuhan beri kepada kita bahwa kita masih punya waktu, kita masih punya peluang untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang sudah menang dan dipanggil Tuhan dalam iman, kita dapat katakan kepadanya bahwa dia sudah mencapai garis akhir. Dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan menang. Dan dia sudah lebih daripada pemenang, sebab Yesus telah memberi kemenangan kepadanya. Sebab itu saya mewakili semua keluarga besar pastor di ICB Victorious, juga mewakili para pemimpin gereja ICB Victorious, mengucapkan salam takziah, turut berduka cita, bahkan turut merasa kehilangan yang besar kepada pribadi yang sudah kembali ke pangkuan Bapa ini. Untuk keluarganya, Brother Emil yang juga merupakan timbalan Kota Majelis Gereja di ICB Victorious ini, Tuhan memberi kekuatan kepada kamu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melakukan hal-hal lebih indah, lebih menarik, lebih luar biasa di masa depan, di mana kamu masih menjalaninya bersama dengan anak-anak. Untuk itu, mari kita tunduk kepala dan saya mau berdoa. Sebelum itu mari kita sebagai penghormatan kepada mendiang, mari kita berdiam sejenak, berdiam seketika sebelum kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab hidup kami adalah milik Tuhan, sebab kami ada sampai saat pagi hari ini atas izin Tuhan. Kami mengakui bahwa kami bukan manusia sempurna, kami penuh dengan kelemahan, tetapi bersama dengan Tuhan kami meyakini sesuatu yang ajaib, sebab keajaiban yang sesungguhnya seperti yang kami impikan, harapkan, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, kesempatan ini, ketika kami datang menyembah Engkau, ketika kami datang bersujud dan menaikkan puji sembah kami kepada-Mu Tuhan, biarlah kiranya nama-Mu ditinggikan, biarlah kiranya nama-Mu dipermuliakan. Tiba saatnya bagi kami mendengar kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami, bukalah seluruh yang ada pada kami, sehingga kami menangkap maksud Tuhan, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan maksud Tuhan selama kami hidup di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini waktunya kami untuk datang pada Tuhan, memfokuskan diri kepada Tuhan, dan memuliakan meninggikan nama Tuhan di dalam ibadah hari ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Semua anak-anak Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Haleluya. Seperti yang kita mengerti bahwa sepanjang bulan ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu kita mau belajar tentang kasih. Kasih yang sempurna. Kita telah mempelajarinya dalam 2 sesi pada minggu-minggu yang lalu. Dan minggu yang lalu kita telah belajar mengapa Tuhan mau kita hidup dalam kasih itu sendiri. Nah, pada pagi hari ini saya senang sekali untuk menjawab satu pertanyaan. Ada orang yang pernah bertanya kepada saya tentang kasih. Dia kata, apakah kasih itu sehingga kita perlu hidup di dalamnya? Apakah kasih itu? Nah, saya senang untuk memberi jawaban yang pertama. Dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes, mari kita sama-sama lihat kitab 1 Yohanes. Di dalam kitab 1 Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saya mau baca firman Tuhan dalam bahagian ini, berkata begini, 1 Yohanes bab 4 atau pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dan garis bawahi kata-kata ini, sebab Allah adalah kasih. Jadi, apakah kasih itu sehingga kita perlu hidup di dalamnya? Alkitab dalam bahagian yang kita baca sebentar tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu sendiri adalah kasih. Wajarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk hidup di dalam kasih, sebab kasih itu adalah Allah itu sendiri. Nah, selain daripada itu, secara manusiawi bagaimana kita melihat orang itu memiliki kasih? Yang pertama, mari kita lihat, kita kembali lagi mempelajari firman Tuhan dalam Yohanes bab 15, Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat 17. Saya mau baca lagi bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mintalah, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, tidak pedulilah apa jenis berkat yang kita perlukan, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pokoknya kalau kita hidup sampai pada hari ini juga adalah berkat Tuhan juga kepada kita. Bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat seorang itu penuh dengan kasih. Kita dapat mengerti, kita dapat mengenal orang itu hidup dalam kasih apabila kita memandang, melihat kepada kehidupannya. Bagaimana kita tahu? Karena kasih adalah iman yang kelihatan. Ini yang pertama.
kasih adalah iman yang kelihatan. Bagaimana kita membuktikan diri kita, bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman? Satu-satunya cara adalah pancarkan kasih yang ada padamu. Perlihatkan kepada dunia bahwa kita ini hidup di dalam kasih. Nah, anak-anak Tuhan yang diberkati, kita tahu dunia hari-hari ini dunia yang penuh dengan kekejaman. Dunia hari-hari ini kita melihat dunia hari-hari ini dunia yang tidak peduli, tidak mengenal lagi apa itu kasih. Ini dunia. Tetapi malang sekali kita berada di tengah-tengah dunia yang tidak kenal kasih lagi. Anak-anak Tuhan, makanya Alkitab berkata dalam bahagian yang lain bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan diletakkan di atas kaki dian, supaya menerangi seluruh kegelapan yang ada di tempat itu. Ketika Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia, Tuhan sedang berbicara bahwa kasih yang ada pada kita, ataupun Tuhan yang ada di dalam kita, dan semua ajaran-ajaran firman yang ada dalam kita, semua firman Tuhan yang telah mengubah mentaliti dan kehidupan kita, haruslah kita pancarkan kepada dunia. Bagaimana kita mengenal orang itu memiliki iman, bagaimana orang itu percaya Tuhan, tentu sekali kita dapat melihat orang itu sedang mempraktikkan, memancarkan kasih-Nya di dalam kehidupannya. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati, iman memang tidak kelihatan. Tetapi kalau kita hidup dalam kasih, kasih yang kita pancarkan itu memperlihatkan iman yang ada pada kita. Dan saya memberitahu, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus menunjukkan kealahannya melalui kasih juga. Bagaimana dia menyatakan kealahannya? Melalui kasih-Nya. Kasih-Nya sangat dibuktikan. Tujuan Tuhan, misi Tuhan untuk mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara adalah Dia menyatakan bahwa Dialah Allah yang benar. Allah yang benar itu Allah yang sanggup mati bagi orang-orang yang mengasihi dan hidup di dalamnya. Nah, yang kedua, apabila kita melihat seseorang dan kita melihat perkara ini terjadi dalam hidupnya, khususnya bagi orang-orang Kristen, kita sangat mengerti bahwa orang ini memiliki kasih. Di mana apabila dia kasih yang dia pancarkan itu dapat menjadi satu ukuran cinta dan kedekatannya dengan Tuhan. Kasih kita yang kita pancarkan, yang kita tunjukkan, juga merupakan ukuran dekatkah kita dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti minta maaf, bukan bertujuan apa, tetapi saya mau menyampaikan kebenaran dan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang itu memancarkan kasih dalam hidupnya. Maksud saya begini, orang yang memiliki kasih dan memancarkan kasih-Nya kepada Tuhan dalam hidupnya, pasti yang pertama adalah dia tidak pernah lalai untuk mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Sebab persepuluhan adalah bukti, salah satu bukti kedekatan kita kepada Dia. Berarti bahwa dalam semua pendapatan yang kita ada, semua sumber-sumber penghidupan yang kita ada, semua yang berkaitan, yang menghidupi kita setiap hari, kita mengerti bahwa itu adalah karena kuasa Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang mengendalikan hidupmu dan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memberi persepuluhan, adalah orang yang memancarkan kasih-Nya kepada dunia, dan itu merupakan satu ukuran betapa cintanya dia kepada Tuhan.
Karena dia cinta kepada Tuhan, maka dia tidak sayang dengan 10% yang dia ada. Karena dia sayang dan cinta kepada Tuhan, maka dia tidak ragu-ragu dalam hal memberi persembahan. Karena dia cinta dan sayang kepada Tuhan, maka dia tidak ragu-ragu untuk memberi derma, memberi pemberian kepada orang-orang yang memerlukan. Karena dia cinta dan sayang kepada Tuhan, maka dia tidak ragu-ragu untuk membantu orang-orang yang perlu dibantu, mengasihi orang-orang yang perlu dikasihi. Karena dia cinta dan sayang kepada Tuhan, maka dia tidak ragu-ragu untuk mendorong, memotivasi, membangkitkan semangat orang-orang yang memerlukan semangat. Anak-anak Tuhan yang diberkati, mari kita pancarkan kasih yang ada pada kita. Sebab kasih adalah ukuran cinta dan kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau dalam hubungan suami istri saja kita gagal menunjukkan cinta kasih kita, bagaimana mungkin kita dapat berkata bahwa kita dekat dengan Tuhan? Minta maaf, tetapi saya harus berterus terang mengatakan perkara-perkara seperti ini. Sebab hubungan dengan Tuhan itu terjadi dua arah, di mana kita berbicara kepada Tuhan melalui doa, dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Orang yang cinta Tuhan, dia akan cinta kepada firman, dia akan suka mendengar firman, dan dia akan suka mempraktikkan firman di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dalam hubungannya dengan Tuhan dia terjaga. Dalam hubungannya dengan sesama juga harus terjaga. Nah, apabila hal ini terjadi, inilah caranya dia menyatakan, memberitahu dunia bahwa seseorang itu hidup dalam kasih. Anak-anak Tuhan yang ketiga, kasih adalah kesanggupan, pengorbanan, dan ketaatan pada Tuhan. Memang kalau mentaati Tuhan sampai kepada berkat itu terlalu banyak, termasuk saya. Karena Tuhan memberkati hidup, maka kita semua berduyun-duyun ikut Tuhan. Ada janji-janji berkat, dan memang janji Tuhan itu benar. Banyak orang yang membantah, tetapi saya tidak berani membantah. Sebab memang Alkitab menjelaskan juga bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan diberkati. Diberkati dengan apa? Memang diberkati dengan banyak berkat. Pertama-tama saya pasti berkat rohani. Berkat rohani berbicara tentang keteguhan iman kita. Itu sebabnya kalau kita kuat hari-hari ini, jangan percaya bahwa itu karena usaha kita mendekatkan diri pada Tuhan. Itu berkat Tuhan buat kita. Bukan kekuatan kita yang membuat kita kuat dalam iman, teguh dalam iman, tetapi itu berkat Tuhan. Kalau kita ada keluarga yang mempercayai Tuhan, itu juga adalah berkat Tuhan. Kalau kita ada rekan-rekan yang mempercayai Tuhan dan teguh, bersemangat, meneruskan pelayanan, rindu dalam pelayanan, aktif dalam pelayanan, suka dengan pelayanan, itu bukan karena kebetulan kita berjumpa dengan mereka, tetapi itu adalah berkat, bahagian, berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Jemaat-jemaat Tuhan, jangan juga bersedih kalau mungkin di sekitar Anda, keluarga Anda, ahli keluarga Anda sendiri, rekan-rekan Anda sendiri, ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin ada yang menghina kepada Tuhan. Semuanya itu juga adalah sesuatu yang Tuhan sediakan supaya dalam keadaan seperti itulah peluang kamu untuk menjadi berkat sangat besar. Peluang kamu untuk menyatakan bahwa di dalam kamu ada kasih Kristus itu sangat besar di tengah-tengah kegelapan yang seperti itu. Semakin gelap satu tempat, maka seberapa kecil pun cahaya yang ada di tempat itu, cahaya itu akan mempengaruhi kegelapan yang begitu besar, meskipun sangat besar yang ada di tempat itu. Pasti dan saya sangat pasti, sekecil apapun cahaya yang ada di tempat itu, cahaya itulah yang paling dominan dan menguasai, menjadi tumpuan mata, menjadi tumpuan setiap mata. Kamu akan menjadi sangat terkenal sekali, karena di tempat itu, di tengah-tengah kegelapan itu, kamu tetap muncul sebagai sinar yang bersinar dan menerangi kegelapan di tempat. Anak-anak Tuhan, disinilah cabarannya.
Kita dituntut untuk taat. Kita dituntut untuk setia kepada Tuhan. Tetapi di sini jugalah tempat di mana peluang kita untuk menyatakan kuasa Tuhan itu sangat besar. Apabila kita dapat bersinar, apabila kita dapat menyatakan kasih Kristus, apabila kita dapat menyatakan bahwa Tuhan menguasai, Tuhan melakukan hal-hal ajaib dan luar biasa dalam hidup kita, kita nyatakan di tempat-tempat di mana tempat itu paling sulit sekalipun, kamu adalah orang yang lebih daripada pemenang. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan yang telah membawa Yesus Kristus di atas kayu salib. Asal kamu tahu saja, selama hidupnya dia selalu dihina. Penghinaan yang dia terima adalah, kamu ini kawan pemungut cukai, kamu ini kawan orang-orang peminum. Bahkan ada yang sanggup berkata bahwa kamu ini sahabat kepada para pelacur. Tetapi Yesus tidak terkesan dengan hal itu. Yesus terus-menerus mengerjakan, sebab dia berkata, aku datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapakku. Anak-anak Tuhan, dia sedang memberitahu kepada kita. Itu bukan menyatakan. Banyak orang yang mengambil kata-kata itu dan berkata, nah lihat, dia pun manusia biasa. Dia datang ke dunia hanya sebagai utusan. Dia melakukan apa yang Bapa kehendaki. Dia sedang mengajar kita sebenarnya, supaya seperti inilah kamu hidup. Padahal dialah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang sedang menjalani kehidupan biasa supaya dapat diteladani, supaya dapat dicontohi, supaya dapat ditiru oleh manusia yang ada sampai hari ini dan sampai kepada kesudahan zaman. Maka dia lakukan semuanya itu supaya kita dapat melihat dengan jelas bagaimana karakter, bagaimana cara hidup, bagaimana sepatutnya kita bertindak sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan kekejaman ini. Apapun hinaan, apapun rintangan, apapun cabaran, apapun perkara yang membuat kita mungkin mau putus asa dan semakin mau menjauh dari Tuhan. Bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat sukar kita terima tanpa menyebutkannya. Ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus mengerti. Dia memahami pergumulan kita. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus telah menyelesaikan dengan tuntas semua yang dia perlu selesaikan, sehingga ketika dia tergantung di atas kayu salib, perkataan terakhir yang Tuhan Yesus ungkapkan adalah, sudah selesai. Hari ini saya mau memberitahu kepada kita, sementara kita hidup, sementara kita masih ada waktu seperti ini, sementara kita masih diberi ruang dan peluang oleh Tuhan, mari tanpa jemu-jemu kerjakan pelayanan yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sebab ini peluang yang Tuhan beri kepada saya dan saudara. Tuhan mau Anda dapat berkata, sudah selesai, ketika sudah tiba masa Tuhan buat saya dan saudara. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati, kasih begitu luar biasa. Ketika kita mempelajarinya dengan sangat dalam, bahkan kita dapat melihat itu juga daripada hidup orang-orang percaya. Karena dalam hidup orang-orang yang memiliki kasih seperti yang kita telah pelajari sebentar tadi adalah akan memancar kasih itu melalui iman yang dia tunjukkan. Sebab kasih adalah iman yang terlihat. Kita dapat melihat kasih itu dalam pribadi seseorang. Karena kasih adalah ukuran cinta dan kedekatan seseorang itu kepada Tuhan. Dan kita dapat mengenal, melihat seseorang itu hidup dalam kasih apabila kita melihat dalam pribadi seorang itu
sebab kasih adalah kesanggupan, pengorbanan dan ketaatan kepada Tuhan. Letakkan kebenaran ini dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang sudah dijelaskan sebentar tadi dan kita sedang menjalaninya, saya mendorong Anda untuk konsisten berjalan di dalamnya. Kalau semua yang disebutkan sebentar tadi tidak ada dalam ciri-ciri hidup kamu, itu bukan masalah. Kita boleh mulai saat ini juga untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Jangan dengan kekuatanmu, sebab ada Tuhan yang berkata dan sedang menghulurkan tangannya kepada Anda, dan dia berkata, pegang tanganku dan aku pimpin engkau menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena pada pagi hari yang diberkati ini kami telah belajar firman-Mu. Sekali lagi tentang kasih. Kami telah menjawab satu pertanyaan. Apakah kasih sehingga kita perlu hidup di dalamnya? Dan kami mengerti bahwa kasih itu adalah iman yang terlihat. Kasih juga menjadi ukuran kepada cinta dan kedekatan kami kepada Tuhan. Dan kasih juga merupakan kesanggupan untuk berkorban dan taat sampai mati kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengerjakan hal-hal luar biasa terlebih dahulu, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi panduan bagi kehidupan kami. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini dapat dimengerti oleh jemaat-jemaat Tuhan. Dan saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan akan mulai bertindak di dalam kuasa kasih-Nya Tuhan. Sebab kasih yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Alkitab berkata, kasih itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Kami tidak pernah melihat Tuhan, dan kami tidak mungkin akan dapat melihat Tuhan. Tetapi Tuhan dapat kelihatan di dalam kami. Dan kami juga dapat melihat Tuhan itu melalui pribadi-pribadi orang yang sedang menunjukkan kasih yang ada di sekeliling kami. Ketika kami menyatakan kasih juga, orang juga akan melihat Tuhan. Sebab Allah sendiri itu adalah kasih itu sendiri. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hamba juga berdoa, kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Engkau jamah dan beri kesembuhan kepada mereka. Kalau ada yang berduka cita, Tuhan jamah hati mereka Tuhan, dan beri mereka penghiburan, beri kekuatan yang baru, beri semangat yang baru. Kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini di dalam pergumulan, permasalahan, beri mereka jalan keluar. Sebab kami percaya Tuhan adalah sumber, Tuhan adalah jawaban atas pergumulan dan permasalahan kami. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan ini yang di dalam kekurangan, jamah mereka Tuhan dan beri mereka kecukupan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak Tuhan yang sedang bekerja, sama ada pekerjaan mereka di swasta atau kerajaan. Curahkan berkat-Mu kepada mereka Tuhan. Biarlah pimpinan-Mu nyata terus-menerus dalam hidup mereka, sehingga mereka mengingat selalu bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat bertindak sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Hamba juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang akan memberi setelah ibadah ini. Berkati anak-anak Tuhan yang dapat memberi, sama ada memberi persembahan atau mengembalikan persepuluhan, memberi derma ataupun apapun juga jenis sumbangan mereka. Mari Tuhan Engkau balas, Engkau berkati mereka lebih daripada apa yang mereka dapat lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan akan memberkati dengan lebih limpah lagi. Dan kami yakin dan percaya ketika kami berdoa saat pagi hari ini, kami akan menikmati kuasa Tuhan. Ada keajaiban daripada Tuhan turun dan meliputi kami. Dan kami akan berjalan di dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
semua anak-anak Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jumpa lagi di lain kesempatan.